Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Barakallahu fikum. Ananda Talibani, dua orang talib. Nikmat Talibani, nikmat Talibani, dua orang talib yang bagus, nikmah. Ya, kita mulai pelajaran kita. Jadi tanda orang yang mendapat taufik yaitu mencontoh apa yang disukai oleh Rasulullah. Apa yang dicontohkan Rasulullah ambil. Apa yang disunahkan Allah Rasulullah adalah sunnah itu. Sunnah itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu namanya Beda dengan sunnah melalui usul fiqh. Sunnah sesuatu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak apa-apa. Kalau gitu jenggot itu hukumnya sunnah, boleh dicukur. Karena berjenggot boleh, kalau tidak berjenggot tidak apa-apa dicukur. Berjenggot dapat pahala, dicukur tidak apa-apa. Bisa. Itu bukan sunnah itu. Sunnah juga tapi menurut fikih. Menurut usul fiqh, menurut ahlu usul fiqh. Tapi kalau menurut ahlul hadis dan seperti itu sunnah. Sunnah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dalam ucapan, perbuatan, ketetapan, bahkan takrir. Diamnya Rasulullah juga sunnah itu. Diam Rasulullah misalnya nggak melarang, nggak pula berkomen, diam saja itu termasuk sunnah. Berarti boleh kalau diam. Rasulullah tidak berkomentar, tidak ada komen tentang sesuatu hukum, itu pun jadi hukum. Kalau diamnya Rasulullah berarti membolehkan itu. Siapa itu? Jualan siapa? Saya Khalid, dia punya jualan center. Iya, murahnya itu 50.000-nya. Oh, main. Anak suka mainan. Suka kan? Anak suka main kan? Dunia anak itu adalah makanya ada playgroup. Apa arti playgroup? Kelompok itu biasanya dunia anak-anak itu main memang. Ya. Banyak. Mau pesan? Pancau korma ini juga adalah apa juga nih? Jualan juga. Dibeli dulu sebenarnya untuk makan ini. Untuk makan ya kan? Untuk dikonsumsi sendiri sebenarnya ini. Tapi sebelum dikonsumsi dijual. Kalau ada untung, ada enteng jodoh misalnya, ya enteng jodoh apa itu? Ada rezeki. Enteng jodoh kita jual, enggak kita makan, kan enggak rugi kan? Kita beli sebenarnya untuk dikonsumsi sebenarnya asli. Tapi mana tahu ada untung jodoh, ada rezeki, dijual, dibeli orang, kan dapat untung. Kan tinggal pesan aja. Zaman online kan gampang. Itu enaknya online ya. Apalagi COD. Datang dulu baru bayar. Ya, dijual dulu. Nanti dibayar lagi. Iya. Kurma sukari grade A. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Jadi yang dikatakan sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa hukum. Bukan berarti ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Itu bukan sunnah menurut ahlul hadis, tapi usul fiqh itu. Yang fikih, ya. Sebenarnya sunnah itu adalah yang disandarkan. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan berpahala, berarti mencukur jenggot tidak apa-apa. Siapa yang berjenggot berpahala, ada gitu? Enggak. Buktinya apa? Kata Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Surat Al-Hasyr ayat 7 toh. Apa saja yang dibawa oleh nabimu, ambil. Itu adalah sunnah, ajaran. Khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk dari nabimu. Ya. Sejelek-jelek perkara apa? Sejelek-jelek perkara adalah perkara apa bid'ah? Ma alaihi dalil. Ma alaihi dalil, ya. Sesuatu yang tidak dibangun di atas dalil. Ya. Tidak ada asal-asal dari Nabi, tidak ada asal dari Nabi. La aslalah. Itu nama mengadang-adan, badi'. Orang yang membikin yang baru-baru itu namanya badi'. Allah juga badi'. Badi'us samawati wal ard. Ya. Wa idza qada amran fa inna yaqulu lahu kun. Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari belum ada jadi ada. Sebelum Allah bikin langit, ada enggak langit sebelumnya? Enggak ada. Makanya Allah itu badi'. Ya, Allah itu membikin sesuatu yang belum ada menjadi ya, Allah itu badi'us samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Sebelumnya enggak ada jadi ada oleh Allah. Hebat Allah tak? Nah, jadi Allah enggak apa-apa bid'ah. Karya cipta namanya ya. Allah itu sama apa namanya? Memiliki karya. Ya, dan dicontoh oleh nabi-nabinya dari kalangan Bani Israel, ya. Ishak, Yakub dan lain-lain itu adalah ulul aidi. Ulul aidi artinya pemilik karya cipta, Orang yang ulul aidi itu orang yang memiliki karya. Orang yang tidak berpangku tangan, ya. Orang yang punya ide, gagasan, orang yang beramal, itu namanya ulul aidi. Ya. Ya, jadi bukti kita ini mencintai Allah, tadi sebelumnya sudah dibilang juga ya. Ya, disebutkan ayat berapa? Ali Imran ayat berapa itu? Coba tengok nih, surat Ali Imran. Tuh, di atas kepala. Ali Imran ayat 31, coba tengok. Sini lah, biar nampak, jangan nyandar ke sana aja. Ya. Oke, ayat 31 atau 30 tuh. Jadi kita itu wajib mencontoh Nabi. Selain dari surat Al-Hasyr ayat 7, ada lagi ayat Ali Imran ayat 31. 30 atau 31 itu? Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah yuhibbul kafirin. Ya kan? La yuhibbul. Kalau kamu berpaling dari mengikuti Rasul Allah sebagai contoh, Rasulullah itu apa makna Muhammad Rasulullah? Ayo, masih ingat? Apa makna? Apa tuntutan dari persaksian kita kepada Muhammad itu adalah Rasulullah? Apa sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa kalimat kosong aja itu? Apakah kalimat syahadatain itu adalah sesuatu yang tidak punya konsekuensi? Tidak punya arti apa-apa, hanya sekedar lafaz-lafaz begitu aja? Ada tidak tuntutan? Apa tuntutannya 4? Muhammad Rasulullah itu tuntutannya apa itu?
Kalau memang antum mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa tuntutannya? Ya. Apa tuntutannya? Ta'atun bima amar. Ta'atun bima amar. Apa artinya? Mentaati setiap apa yang diperintah. Apa yang diperintah Nabi? Misalnya ihful liha. Biarkan jenggotmu atau pelihara. Wa a'fus syawarib. Potong kumis, pelihara jenggot, potong kumis. Itu siapa yang bilang itu? Perintah siapa itu? Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Itu mengikut Nabi namanya. Lagi korma misalnya. Korma suka enggak Rasulullah? Makanan kesukaan. Bahkan Nabi bilang siapa yang enggak ada kurma di rumahnya itu miskin. Orang yang miskin itu adalah orang yang enggak memiliki kurma di dalam rumah. Ya. Berarti kalau dia kaya kurma. Sekalipun dia kaya banyak duit tanda kurma miskin kata Nabi. Nabi yang bilang rumah miskin adalah rumah yang tidak punya kurma. Ya. Kama qala Rasulullah. Ambil lupa riwayat siapa, nanti dicari lagi. Ya. Kurma disunahkan memakan atau bersahur dengan kurma itu lebih afdol. Berbuka dengan kurma lebih baik. Kalau nggak ada kurma, air putih pun jadilah. Ya. Begitu. Apa saja yang dibawa Nabi ambil, apa yang dilarang ditinggalkan. Ada orang suka qadza, padahal Rasulullah melarang. Nah, Rasulullah anil qadza. Rasulullah melarang dari qadza. Apa qadza? Mencukur sebagian rambut, membiarkan sebagiannya. Bawah tipis kayak Kim Danjung, siapa namanya? Kim Jong-un, ya, Presiden Korea Utara ya. Itu qadza namanya. Qadza itu mencukur sebagian bagian bawah, membiarkan model-model Korea, ya. Ini digandrungi padahal Nabi dilarang. Rasulullah telah melarang dari perbuatan qadza, mencukur sebagian rambut, sebagian kepala, memanjangkan sebagian. Nah, ini kayak kepala mainan ini, kepala nggak ada wibawa. Yang ada wibawa yang kayak gini lah, yang kayak gini nih. Masya Allah, rata semua nih. Anak murid Ami ini nafis. Kalau masih ada kazaknya. Kalau ini rata ya, cukur 1 cm apa setengah cm. Nah itu baru ikut Nabi namanya. Berarti cinta Allah nafis ya. Kalau kamu benar-benar mengaku mendakwakan diri sebagai pencinta Allah, apa syaratnya? Syaratnya mengikuti Rasulullah. Ya, mengikuti Rasulullah, ta'atun bima amar. Yang seperti tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengikut nabinya, apa balasan dari Allah? Ya, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya apa? Ikut nabinya. Fattabi'uni, ikutlah saya. Allah yang suruh bilang tuh. Ikuti Muhammad. Katakan kepada umatmu Muhammad, kalau benar kau cinta sama Allah, ikuti aku. Ikuti aku itu adalah ikuti Rasulullah. Hadis ayatnya jelas itu, nggak bisa lagi ditawar-tawar. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah Wallahu ghafurur rahim. Betul itu Bung. Qul atiyallahu kafirin. Selanjutnya, enggaklah.
Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sudah seperti air teh manis sama Abi. Dari tahun 2000 Abi mendengarkan. Jadi sering mendengar, sering kokoh dia. Apa kaji dek diu, pasar jalan dek Batam, puah. Ditampuh jalan tuh pasar. Ramai kalau ditempuh. Apa kaji hafalnya, mungkinnya ayat bacaan hifzulnya itu dengan sering murajaah ta'ahadu fa wallahi, hendaklah kamu sering memurajaah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh tafallutan Al-Quran itu tafallut, lebih cepat hilang, minal ibil mu'allaqah, daripada onta yang tertambat, ya, tertaut, diikat onta itu kemungkinan lepasnya agak kurang, kemungkinan ya bisa lepas tapi bisa juga lepas, bahkan nggak lepas. Akan tetapi Al-Quran kalau nggak dimurajaah hilang secepat kilat. Orang yang sudah hafal 30 juz saja kalau sebulan tidak murajaah hilang itu. Maka seringlah diperintah Al-Quran itu dibaca. Kalau sering dibaca, Al-Quran itu dihafal apa dibaca? Sebenarnya Al-Quran itu dibaca atau dihafal? Awalnya hukum asalnya Al-Quran itu dibaca. Ayat pertama, yang pertama kali turun surat Al-Alaq, apa bunyinya? Apa arti Iqra? Dibaca. Dihafal apa dibaca katanya pertama? Tapi sering membaca pasti hafal. Sering mendengar aja bisa hafal, apalagi sering dibaca. Al-Quran itu asal hukumnya dibaca. Dibaca bukan dihafal. Apalagi orang tua yang sudah banyak macam-macam beban pikirannya, rumah sewa lah kalau dia menyewa nggak ada rumah, apalagi tagihan lah, rekening listrik, tagihan ini, tagihan itu, biaya anak sekolah, biaya rumah tangga, banyak yang dipikirkan. Jadi nggak sempat ngafal dia. Kayak Ami juga sebagai guru tahfiz nggak sempat menghafal susah. Bisanya membaca-baca, mengajarkan, sering-sering diajarkan, hafal dia, itu aja Ami bisa. Kalau ngafal, wah sudah sering, sudah penuh memorinya nih. Memori Ami udah penuh dari pelajaran-pelajaran awam dulu tahun 80-an ya kan. Udah banyak, udah penuh. Giganya sudah kelewat ya kan. Sudah penuh memorinya. Ya, RAM-nya nggak cukup. Tuh. Jadi dibaca, apa kaji dan diulang, pasal jalan dan ditampuh. Al-Quran itu hukum asalnya dibaca, bukan dihafal dulu. Tapi bagi yang mau menghafal, Allah mudahkan. Mana dalil? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
lidzikr, ya, sungguh kami telah memudahkan untuk Al-Quran itu dijadikan sebagai hafalan atau sebagai pelajaran. Ada enggak yang mau mengambil pelajaran? Ya, fahal memudzakir. Walaqad yassarnal Qur'an. Surah apa itu? Sering diulang-ulang tuh. Dalam satu surat. Surah apa itu? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Surah apa, Walid? Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Pernah hafal situ? Al-Qamar itu sebelum Rahman atau sesudah Rahman? Kalau dari Al-Baqarah, Al-Fatihah. Ya alhamdulillah. Barakallahu fikum. Al-Qamar itu sebelum atau sesudah Al-Rahman? Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Iqtarabatis sa'ah. Surat Al-Qamar itu. Wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Oke? Jadi apa yang mesti kita lakukan? Banyak-banyak mengulang. Al-Quran itu kalau diulang baru bisa hafal dia. Kata Imam Ahmad, al-hifzu al-itqan. Apa artinya? Al-hifiz adalah itqan. Apa itqan? Mutqin. Apa mutqin? Kokoh di dadanya, kokoh di kepalanya. Bukan goncang dia. Ditanya lama loadingnya dulu. Pentium berapa itu yang lama itu? Pentium 1. Pentium 1 apa 2 itu? Tapi kalau semakin hebat, canggih apanya? Semakin minum dulu, minum. Minum, makan itu, makan, gampang. Kurma itu, kesukaan Rasulullah itu. Karena ngantuk. Udah kenyang. Mau ambil ini? Kenapa? Nah, itu aja ambil, bawa yang sudah terbuka, ya. Kapan lagi Ami bisa memberi? Harus kaya, kapan kayanya mau mati. Sampai mati pun tak kaya-kaya kalau memang ditakdirkan tak kaya. Tapi berusaha menjadi mental orang kaya. Apa mental kaya itu tahu? Orang mental kaya itu orang mental nggak miskin. Orang miskin itu apa? Orang yang merasa kurang terus, tidak pernah cukup dia. Itu miskin itu. Tapi kalau orang kaya, orang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu kaya ya. Berapapun banyak duit kayak Qarun, sudah 1 lembah emas, dan lembah kedua yang dia cintai lagi. Ya kan? Apa kata Nabi? Lau kana li ibni Adam, kalau seandainya anak Adam itu memiliki wadiyani min zahab, 2 lembah emas, labtagha masadisa. Sungguh-sungguh dia akan berusaha mencari yang ketiga. 2 lembah yang dimiliki oleh anak Adam itu, dia masih mencari yang ketiga. 3 lembah dia mencari yang keempat. 4 lembah mencari yang kelima. Nah, begitu selanjutnya. Ya, wala yamla'u bani Adam, wala yamla'u jawfa bani Adam. Sungguh mulut anak Adam itu tidak pernah terisi penuh. Sungguh mulut anak Adam tidak pernah terisi sampai ilat turab, sampai diisi oleh tanah. Rongga mulutnya kalau sudah tulang belulang kan tanah yang mengisi lagi. Nah, itu baru sudah cukup itu. Selagi hidup dia, belum mati, belum masuk kubur,
Makanya dibilang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu sungguh akan segera berleha-leha, berlomba-lomba, ya berlomba-lomba, ada perlombaan sirkuit celaka, yaitu perlombaan mencari harta, mengumpulkan harta. Sampai kapan itu mengumpulkan harta? Sampai zurtumul maqabir. Apa artinya zurtum? Kamu ziarah kubur. Ternyata kita berkubur dalam kuburan itu. Berkubur kita itu ziarah itu. Kenapa ziarah lid? Tahu? Kenapa dibilang ziarah orang Pak Ansori rahimahullah? Orang yang masuk kubur itu dibilang zurtum, hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu ziarah ke kubur. Perlombaan sirkuit, perlombaan menumpuk harta itu, ya, itu kamu lakukan sampai kamu ziarah kubur. Artinya mati masuk kubur. Orang masuk kubur itu dinamakan ziarah. Kenapa? Karena nggak selamanya dalam kubur. Ada hari berbangkit. Hari berbangkit dia masih di kubur atau dibangkit? Keluar. Jadi pada hakikatnya singgah sebentar itu. Singgah setengah hari merasa nanti. Orang yang sudah masuk kubur nanti ditanya dia berapa lama kamu di bumi? Berapa lama kamu tinggal di bumi dalam kubur? Hidup dan masuk kubur berapa lama? Dibilangnya 1 hari atau setengah hari. Ya dia merasa setengah hari aja. Kayak Ashabul Kahfi 309 tahun dibilangnya setengah hari atau 1 hari. 1 hari yaumin au ba'da yaum. 1 hari atau sebagian hari setengah. Demikian rasanya perasaan orang yang dalam kubur atau orang yang hidup tinggal di bumi, gak sampai setengah hari. Ya, demikian. Sudah ngantuk belum? Cukup? Atau ditambah didabel? Didabel. Ya, kemarin ada siapa yang gak didabel ya? Antum adanya, normalnya sekarang ya. Tarif normal ya. Bang Opal tadi double juga. Lebih lama dia. Sore sama menjelang Isya kan? Iya, sore kan ada tadi. Enggak, tidurnya menjelang azan aja. Bukan tidur dari awal. Bukan kayak antum kemarin. Ya, demikianlah. Jadi bukti kita cinta kepada Rasulullah itu cinta kepada Allah itu mengikuti nabinya. Konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah 4. Pertama, ta'atun lima amar. Ta'atun fima amar. Mentaati apa saja yang dia ya, dalam perintahnya itu kita taat. Kita taat di dalam perintah Rasulullah. Yang kedua maknanya tasdiq wa tasdiqun fima akhbar. Membenarkan, mengimani, percaya penuh kepada apa yang dikhabar. Jadi tidak boleh kita tidak boleh kita ragu. Tidak percaya, tidak beriman seseorang orang yang tidak mempercayai Rasulullah. Mana ada dalil? Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka. Kalau ada keputusan Nabi, keputusan itu berarti dari Allah itu. Kemudian kita tolak keputusan hukumnya, itu sama saja dengan tidak beriman kepada Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum wa yusallimuna taslima. Mereka berserah diri, menerima dengan sepenuh hati. Jadi apapun keputusan Rasulullah itu adalah bukti kita beriman kepada Allah. Kita mengikuti, menerima dengan senang hati, dengan legowo kata orang Jawa. Legowo dengan sukacita, dengan senang hati. Itu demikian. Kemudian yang ketiga apa lagi? Apa tuntutan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah? Yang ketiga
Wajtinab fima naha anhu wa zajar. Wajtinabu, kamu menjauhi apa saja yang dilarang dan dikecam. Apa yang dilarang dan dikecam kita jauhi. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, wala ya'budullah wala na'buduhu, kita tidak menyembah Allah illa bima syara, kecuali dengan syariat yang beliau illa bima ja'a bih, kecuali dengan apa yang didatangkan dengannya syariatnya, syariat yang Allah bawa, yang dibawa melalui Rasulullah, kecuali dengan syariat yang beliau bawa dari Allah, yang berasal dari Allah, itu baru dikatakan iman, ya, iman kepada persaksian. Apa konsekuensi dari saksi Muhammad Rasulullah itu? Persaksian kepada Muhammad Rasulullah adalah yang tadi itu 4. Ta'atun fima amar wa tasdiqun fima akhbar wajtinab fima naha anhu wa zajar wala na'buduhu illa bima syara'a illa bima ja'a bihi. Ya, kita tidak pernah mengibadati Allah kecuali dengan syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itu makna Muhammad Rasulullah, bukan ucapan-ucapan omong kosong. Ada konsekuensi tuntutan daripada kalimat tadi. Oke? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah apa ini? Taklim atau ceramah? Apa nih? Kajian, ngaji pada Jumat tanggal 3 November 2023. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.